Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, special thanks to our honorable lecturer Ibu Safri Zayanti and hello to my friend. Today we are from Group D and we are very excited to present our basic chemistry project. The title is Biological Material and Biomolecule Characterization, Fish and Milk. Before we begin, let us introduce ourselves. My name is Silvani Febrianita and my friend. Is Aprilia Indah Susanti. Miss Anissa Arisni Pasha. Materi yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik dari ikan sendiri atau minyak ikan itu bersumber dari jaringan otot dan hati ikan laut dalam seperti salmon, sarden, atau tuna. Sifatnya berwujud cair pada suhu ruang dan sangat mudah mengalami oksidasi. Lalu yang kedua, karakteristik dari susu atau spesies Bostaurus bersumber dari sekresi kelenjar susu dari sapi betina atau Bostaurus. Sifatnya emulsi koloid berwarna putih kekuningan, protein tersusun rapi dalam bentuk misel kasein. Next. So the next material will be presented by me. So I will explain the molecular structure of omega-3 triacylglycerols found in fish. As we can see in this 3D model, the structure consists of two main monomers, one glycerol backbone on the left and three fatty acid chain on the right. Which are EPH and DHA. These monomers are connected by ester bonds, which are a covalent bond formed between glycerol and the fatty acid. Another crucial feature is the presence of cis double bonds in the carbon chains. You can see how the chains were waving. That is because the cis double bonds create a kink in the structure, which keep the fish oil liquid at room temperature. So moving on the molecular structure of the milk as casein, as shown in diagram, casein does not exist as single protein molecule, but rather as fractal cluster called a casein micelle. The core consists of alpha S1 and alpha S2 and beta casein monomers. These proteins are bound together through phosphorus bond and stabilized by amorphous calcium phosphate nanocluster, which act as ionic bridge. So the outer surface, we can clearly see the casein hairy layer. This hydrophilic layer provides steric and electrostatic repulsion, preventing the micelle from aggregating under normal milk condition. Selanjutnya itu adalah sifat fisika dari biomolekul. Nah, yang pertama itu adalah untuk ikan, yaitu omega-3. Yang pertama, tingkat ketidakjenuhannya itu tinggi, di mana omega-3 sendiri itu memiliki 5 until 6 double bond, sehingga dia tuh mudah rusak oleh oksigen, panas, dan juga light. Oksidasinya itu bakal menghasilkan peroxide yang bakal merusak dari struktur lipid tersebut. Yang kedua itu adalah sifat hidrofobik, yang dimana omega-3 ini sendiri itu bersifat hidrofobik yang tidak larut dalam air, karena rantai hidrokarbonnya itu panjang dan juga pelarutnya itu hanya larut dalam pelarut organik. Dan selanjutnya itu adalah kerentanan terhadap panas, karena pemanasan suhu tinggi itu bakal mutusin ikatan ester dari gliserida menjadi gliserol. Juga peningkatan asam lemak bebas itu bakal menandakan penurunan kualitas minyaknya. Yang selanjutnya itu adalah untuk susu atau kasein. Yang pertama itu adalah protein tanpa struktur tetap. Karena kasein sendiri adalah protein tanpa struktur tetap karena mengandung proline yang tinggi. Karena sifat ini juga yang membuat kasein tersebut tuh tahan panas. Yang kedua itu adalah muatan listrik tergantung dengan pH. Kasein ini memiliki titik isoelektrik pada pH 4,6, di mana pada susu itu 6,6, kasein itu bermuatan negatif, sehingga dia itu molekulnya saling tolak-menolak, dan susu tersebut tuh bakal tetap stabil. Dan selanjutnya itu adalah kemampuan membentuk misel. Nah, kasein sendiri itu memiliki amfifilik, sehingga dia itu dapat membentuk misel bola di bagian dalamnya tuh. Sel tersebut itu hidrofobik yang dapat membungkus zat yang tidak terlalu tadi. Chemical properties. In the fish, number one is contains double bonds. Nah, omega-3 itu memiliki beberapa ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Number two is easily undergoes oxidation. Ikatan rangkap ini yang membuat omega-3 itu mudah bereaksi dengan oksigen sehingga dapat menyebabkan ketengian pada minyak ikan. Number three is can undergo hydrolysis reaction. Nah, ikatan ester antara gliserol dan asam lemak dapat dipecah oleh air atau enzim lipase yang menghasilkan gliseril dan asam lemak bebas. In the milk, number one is composite of amino acid linked by peptide bonds. Nah, amino tersebut itu saling terikat oleh ikatan peptida sehingga membentuk struktur protein kasein. Number two is coagulate under acid condition. Nah, pada pH sekitar 4,6, kasein itu akan mengendap sehingga membentuk gumpalan. Number three is can undergo denaturation. Nah, struktur protein kasein itu dapat berubah akibat perubahan pH, suhu, atau penambahan bahan kimia. Number one is component of cell membrane. Nah, omega-3 itu dapat menjaga fluiditas dan fleksibilitas membran sel ikan, terutama pada suhu perairan yang rendah. Number two is energy reserve. Nah, triacylglycerol yang kayak omega-3 ini itu berfungsi sebagai sumber energi yang dapat digunakan saat diperlukan. Number three is supports growth and reproduction.
Nah, omega 3 juga itu berperan dalam perkembangan jaringan saraf, penglihatan, serta keberhasilan reproduksi ikan. In the milk, number one is primary protein source for mammalian offspring. Nah, kasein itu menyediakan asam amino esensial yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak mamalia. Number two is helps provide essential mineral. Kasein itu mengikat dan membawa kalsium serta fosfor yang penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Number three is surface renal reserve. Nah, ini juga menjadi cadangan sumber nutrisi yang tersedia secara bertahap selama proses pencernaan anak mamalia. Next. Material is application of biomolecules. The first is omega-3. First, food fortification. Omega-3 is added to milk, yogurt, bread, and sausage to increase essential fatty acid intake in the population. Second, health supplements. Omega-3 helps lower blood triglyceride, supports baby brain development, and reduce heart. The second is application of milk or casein. First, emulsifier and food stabilizer. Casein is used as an emulsifier in ice cream, salt dressing, or coffee creamers. Casein also acts as thickener in soups and pudding. Second, so-related protein. Casein is digested over 6 to 8 hours, prevents muscle breakdown in athletes before sleep, and provides longer fullness. Third, active compound delivery system. Casein micelles can encapsulate vitamin D, curcumin, or fish oil for supplements and drugs. And then the last is natural antimicrobial peptides. Then hydrolysis produce peptides that kill E. coli, Salmonella, and Listeria. This method for fish, we use standard method gas chromatography mass spectrometry or GCMS that according to the journal WaveVolt. The first step is lipid extraction. We extract the total lipid from the fish tissue using a mixture of organic solvents, especially chloroform and methanol. The second step is derivativation or transesterification. Based on the method, since triaglycerol are large and not volatile molecule, we need to convert them into fatty acid methyl ester. Third, the FAME sample is injected into the capillary column for separation. Finally, the mass spectrometry detector will identify and quantify the specific peaks of EPA and DHA by comparing them with standard reference. And then, lab analysis method for casein, use standard method, electrolyte precipitation or acid-induced aggregation. The first, as shown in the panel A, we prepare the sample by using non-fat milk or skim milk, which is warmed to approximately Celsius to enhance the molecular movement. Second, in panel B, we perform the pH adjustment or acidification. Third, looking at panel C, the most critical part where we monitor the pH until it reached the isoelectric point with exactly pH, 60. And lastly, the precipitated casein curd, which you can see can separating at the bottom of the tube in panel D. Is collect and separate from the liquid way via filtration or centrifugation, wash and dry. This material will be presented by Indah. Scientific article. Studi kasus yang pertama adalah How does DHA visual affect health? A systematic review of evidence. Studi kasus yang pertama permasalahannya adalah ketidakjelasan perbedaan fungsi klinis EPA versus DHA serta bagaimana posisi strukturnya. Untuk metodologinya adalah studi meta-analisis dan tinjauan sistematis dari data uji klinis manusia serta model hewan in vivo. Hasil dan diskusi yang didapatkan, asam lemak pada posisi SN2 memiliki bioavailabilitas atau daya serap jauh lebih tinggi di usus, dan DHA lebih superior untuk perkembangan membran sel otak atau retina dan menurunkan tekanan darah. Lalu untuk studi kasus yang kedua, permasalahan yang didapatkan adalah belum diketahuinya mekanisme perubahan fase struktur dan penggumpalan sel kasein di dalam lingkungan lambung yang asam. Metodologi yang digunakan adalah simulasi pencernaan lambung in vitro secara statis atau dinamis yang dipantau lewat DLS atau ukuran partikel, HPLC atau peptida, dan TM atau visualisasi struktur. Hasil dan diskusi yang didapatkan adalah pH lambung yang rendah atau di bawah 4,6 melarutkan kalsium fosfat sehingga merusak stabilitas misal kasein. Lalu hilangnya gaya tolak antar molekul menyebabkan kasein mengendap dan membentuk gumpalan padat atau curd yang memerangkap lemak. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama itu minyak ikan atau omega 3 itu bersifat lipid hidrofobik tak jenuh, kemudian kaya akan EPA dan DHA yang berbentuk cair pada suhu ruangan dan sangat rentan terhadap oksidasi karena struktur ikatan rangkap cheese-nya. Kemudian susu atau kasein itu merupakan fosfoprotein yang secara intrinsik tidak teratur, membentuk misel koloid yang stabil dalam produk susu dan memiliki stabilitas termal yang tinggi tetapi sangat sensitif terhadap pH. Kemudian pendekatan analisis yang efektifnya itu menggunakan GCMS melalui derivasi
derivasi yang berfungsi sebagai metode pasti untuk profil asam lemak dan analisis kuantitatif omega 3. Kemudian presipitasi isoelektrik pada pH 4,6 secara efisien itu mengisolasi kasein dengan menetralkan muatan permukaan untuk menginduksi agregasi struktural. Kemudian signifikansi biologis dan industrinya itu pertama omega 3 itu berfungsi sebagai sumber energi penting. Kemudian komponen cadangan dan membran itu banyak digunakan dalam suplemen kesehatan kardiovaskular. Kemudian kasein ini bertindak sebagai pembawa nutrisi utama dan banyak digunakan sebagai penstabil struktur, sistem protein, pelepasan lambat, dan agen antimikroba alami. So that's all from us. We deeply apologize if there were any mistake of shortcoming in our work during the presentation. Thank you so much for your time and your kind attention, especially to Ibu Safri Zayanti. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.